Urung ana apa? Kemarin kan ngidulku dadi siji ning nggonku. Saiki mau berdiri sendiri. Jadi ada yang kosong. Saiki dadi pirang-pirang. Sistem ngelilit itu. Dulunya kan jadi satu. Ini mau sebenarnya
Oh. Carane pemacang boleh. Jangan laporan tekan jam piro yo? Sampai nyok foto mana kok dulu gawe laporan. Nah, biasa. Anu urutan karo Bu kae. Laporan niki WS. Iya, wis anu saya mau ngundang kae saya sing ngundang yo. Sing ana bendangan bumi Eriko. Kangen ora. Ono keton. Bro, telu apa ya? Iya, ono. Jadi satu tuh. Salah. Wes siji bae ngapa ta? Kata kupen. Ale nyok tak gawe. Gambar Ibu Santi keton. Agak tutupin di. Patani stop video ya. Stop video. Wong masih bisa kabeh. Oh, Pak Fauzan wis. Stop video berarti fotonya semeton ya? Fotonya keton. Fauzan, assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati ya, Bro, ya. Siang, Pak Arif. Ya. Jangan amin, Allahumma amin. Makasih juga doanya. Agenda kegiatan penyuluh agama Islam fungsional. Kecamatan tempat. Wah, luar biasa ini Pak Fauzan. Penyuluh yang kreatif itu. Terus pundi Pak Arif? Nah, itu di belakang. Kegiatan. Pojok kafe ngene. Ada posisi di kantor ini, Pak. Ya kan. Pojok kafe kan. Ngene. Susanti ngendikane jelas banget. Ribut sorry. Jadi Pak Fauzan Kak Wapundi? Saya KUA Imogiri, Pak. Imogiri. Bantul. Oh, Bantul nggih. Yang tempat wisata itu nggih. Ya, di Imogiri banyak wisata nih, Pak. Wisata laut. Yang laut di Parangtritis dekat. Jam satunya masih lama nggih. Sudah 7.
Bu Partini sudah sampai rumah nggih? Sudah di rumah nggih Bu Partini nggih? Halo Bu Partini. Cek cek Bu Partini. Partini suaranya tes belum keluar Bu Partini. Belum keluar, Pak? Oh ya, sudah Sudah? sampai rumah Oh. ini. Sudah, baru saja tebluk. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih. Ya jelas. Izin dulu sebentar ya Pak, belum mulai nggih. Salah Derek. dulu. Salah dulu. Pak Fauzan selfie sama siapa ini Pak Fauzan? Niki kali Pak Kiai Sabari niki Pak Arif. Oke, Beliau Assalamualaikum ketua. Pak Kiai sabar. Assalamualaikum. Kapan nih gone Pak Pong niki? Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Kiai. Terus putih Pak Kiai. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Pak. Nggih, sehat niki nembe Pak sedonge niki teng KUA Pak niki. Jadwalnya penuh pengawasan ke Ramadan. Alhamdulillah. Setiap sore Pak jam 5 keluar dari rumah untuk memberikan kultum. Pengawasan terus lah. Oke. Sidan pokoknya Pak. Nih Pak, ngabuburit. Pak Arif. Kita sih teng kantor KUA rame niki. Nggih. Pesertanya sama Mbak Lutfi ini. Mbak Lutfi. Fauzan Lutfi sama Mbak Lutfi, berarti garbane. Hanya Pak sama nama. Oh, sama nama. Tak kira Fauzan Lutfi. Muftiatul Lutfiyah. Penyuluh gini ku. J, penyuluh agama non PNS. Mancane Anu kok Pak, rayine kok rae tok piye ya ora apa-apa to. Di rayine sinten niku? Rayine anu Bupati. Bupati nggih. Alhamdulillah. Nggih, aku Bupati. Nggih. Buka paha tinggi-tinggi niku Bupati. Nabi Bapak ingkang pun lenggai. Allah Kebumen Pak Sabar. Oh, Kebumen. Nggih, asri Encange Pak Fauzan derek PJJ niki Bidika Semarang. Kula gadah keluarga wonten Kebumen niku teng Desa Bumi Rejo, Pak. Oh nggih, Bumurjo Wanayasa niku sinten? Tugu Lawet niku nggih seret Nggih, leres. Iki sek dibangun mall teng Bumurjo, lantai sekawan. Nggih. Semakin rame nggih Kebumen, Pak. Asma sinten, Pak? Saudara. Pak Rajiman niku napi sampun purna kok, Pak. Pun purna. Tapi mboten ngagem Rajiman Wirya Diningrat mboten. Mboten. Kanu Nawaroh niki nyuwun pirsa. Nggih.
Kalih cerak Pak Hamid. Kasih yang teman Oh, kasih apa? di dinas. Oh, mau diganti materi. Dan iki teng Kabak TU. Oh, Hamid. Pak Hamid. Kalau wingi teng kasih Dimas sak menika mulai 1 April sudah di kepala bagian tata usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak Ibu. Nuwun Pak infonya, monggo dilanjut kali Pak Kiai Fauzan. Yang kemarin dibagikan untuk anak-anak. Berarti penyuluh ya? Ini Bapak nih, guru. Mboten namung penyuluh. Ini yang masuk baru 13 nih. Ya. Masih banyak yang belum masuk. Mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul masuk gitu nih. Sambil ngantuk-ngantuk ria. Anu Rehan ngelih kenapa? HP Rehan. Nangkana keton umur elek. Nangkana keton umur elek. Sinangane kan tembok. Oh, dulu kepriye, Pak? Sinangane siapa? Tadi ketemu wis. Kepriye omong. Sing kelalen. Dimut wajah dimut.
Ini dari modernisasi apa? Moderasi ya. Monggo ingkang dereng salat rumiyin, monggo tesih ditenggo Pak Suryadi. Ingkang dereng salat, monggo salat rumiyin. Cek. Tasih 17. Dari ngendi ya sing karate ing mare rambut bola. Aku mah nek kakek kesel. Inwit komputer. Tekson, lebet napa mboten nggih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak Arif. Alhamdulillah. Terus Pak Nah, Yadi nembe nggih pun baru ya, 19 ini Pak sudah Yadi. semua sudah bisa masuk ya latihan sama pakarnya Nggih. Mas Nur Jaman. Tapi Mas Nur Jaman ini rung marahi Mas Yadi ini. Baik, Bapak Ibu, kita menunggu masih ada berapa ini? Masih ada Baru 9, masih 9. 20, baru 20. 20, masih banyak 20 lagi. Nanti materi langsung nanti ini tak tambahi tentang kerukunan ya. Apa? Materi kita itu satunya Modern. harmoni. Ini kan materi Harmoni. moderasi beragama. Besok Tinggi. tinggal revolusi mental. Betul. Gimana, Bapak Ibu? Setuju. G, Pak. G. Harmonisasi. Sudah bagus, Ustadz Nur Jaman. Harmonisasi. Tadi sampai jam berapa sama Ustadz Nur Jaman? 12. Jam 12. Luar biasa. Rambutnya dinyalain Bro. Sama Ustadz Nur Jaman. Itu pakarnya IT. Teman 3 juga ada yang namanya Nur Jaman MSI. Oh, di sini peserta. Enggak ikut. Guru PPKN ikut yang ini Pak, yang 4 pilar. Oh, pilar-pilar kebangsaan. Ikut itu. Namanya Nur Jaman MSI. Ini juga sama ini. Nur Jaman Amso MSI juga ini. Tapi sampai Amso beliaunya. Aduh, sikile nek ra ditambahi. Santai mawon Pak Yadi. Nggih, santai mawon. Ngapain? Puasa-puasa Belanda masih jauh kok. Belanda sudah lewat. Belanda masih jauh. Adanya Jack Maniak menang Belanda.
Woro nang jero gua apa? Rada peteng Buning. Bu Endang ora kondur. Boten, Bu. Betah di madrasah. Karo sapa? Karo sapa? Busri ya. Bu Maisa, Bu Sri. Tenang, nggak ada bapak-bapak di sini. Nyak-nyak kabeh. Ya, Bu Sri karo Bu Santi. Iya. Mbak Endang sudah sahur belum? Sudah buka. Sudah buka. Masih puasa. Konten Pak Arif. Puasanya kan lagi bulannya. Lagi datang bulan. Oh iya. Bulannya Iya, pinter puasa. pinter menebak itu. Betul sekali itu. Pak Yati pinter menebak ya. Betul sekali itu Bu Endang tadi iya enggak puasa itu. Puasa, Pak. Ini kan biasa puasa, jadi nggak kelihatan mukanya. Jadi fresh. Puasa bibirnya klimis habis Konangan. Wedang langsung makan. Mbak Elma, mana Mbak Elma? Mbak Roro. Ya. Ya, ini Mbak Alma. Pak Fauzian. Mana Pak Fauzian? J Pak Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Fauzian? Sudah masuk di BLC? Sudah Pak. Alhamdulillah. Pak Fauzian penyuluh ya? J Pak, penyuluh di KUA Imogiri, Bantul Pak. Penyuluh mana? Kabupaten Semarang? Bantul. Oh, Bantul. Di kecamatan mana? KUA Imogiri Bapak. Oh, Imogiri. Gunung Kidul. Imogiri Pak, dekat itu Pak, makam raja-raja itu loh Pak. Oh itu, oh Imogirinya sini ya. Iya. Betul, dekat terminal Kidul titik. Iya. Bapak pernah ke Imogiri? Ya sering saya Oh. balik ke Kemenaknya sering. Kemudian zaman KUA-nya Tewon Mas Fauzi. Oh itu. Sering saya. Alhamdulillah. Saya kalau tenis kan di Win setiap hari Sabtu pagi sama di Balai Kota di gitu, ya. rumah dinas Wali Kota kalau sore sampai malam. Iya Pak. Sering ya Pak ya. Kalau apa hari Ahad itu di ini di Jalan Kaliurang sama Pak Sigit. Kalau Pak Fauzan tenisnya tenis meja Pak. Iya beda Pak Fauzan. Beda. Tenisnya apa Pak Fauzan? Kalau saya suka Pak dulu badminton saya. Badminton. Iya. Ya bisa penting olahraga. Kalau tenis nanti megap-megap Pak. Lari. Sama aja. Gimana ini? Bisa dimulai apa nunggu yang 22? Yang nunggu 12? Mungkin sambil jalan Pak ya Pak ya. Sudah lebih. Sambil jalan lah Pak. Sambil jalan Pak, ini sudah jam 1 lebih. Ya nggak kesorean. Nanti kesorean loh Pak. Yang belakang ya. Jangan ngantuk.
Nggak ngantuk ya Pak. materinya sekalian nanti. Ini sudah mulai ngantuk, Besok Pak. tinggal. Ini Mas Nur, ini materinya sekalian harmoni ya. Ini biarin hostnya nanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Rawono itu iya Pak. Pak Nur Zaman kayaknya belum kelihatan baru sholat. Iya, sholat dia, sholat beliau. Saya ini berada di perpustakaan Bapak Ibu. Ini menemani Mas Junedi yang ganteng itu. Ini baru PJJ calon kepala madrasah ini. Mana yang ganteng, Pak? Mungkin sudah pada kenal sama Mas Junedi yang ganteng ya? Belum. Dari Mbajul Kesupen, Boyolali. Ini ada enggak pesertanya dari Mbajul Kesupen? Yang dari Mbajul Kesupen ada enggak nih pesertanya? Tidak ada sepertinya, Pak. Enggak ada. Ibu siapa ini? Halo, Ibu siapa ini? Halo. Nuria. Widatul itu sama anaknya. Assalamualaikum. Siapa le? Pesertamu? Ada yang meninggal? Dua 29. Gimana kita tinggal yang 11? Oke Pak, sambil jalan Pak, nanti Oke. lama-lama komplit. Biarin pelan-pelan saja, yang penting. Wara-wara di grup. Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai lagi dengan PJJ materi moderasi beragama dalam menjaga kerukunan ya negara Republik Indonesia ya. Maka dalam materi ini insya Allah nanti akan saya sampaikan 2 materi Bapak Ibu kalau bisa ya. Yang kedua materinya tentang harmoni agama dan budaya di Indonesia. Ya, mudah-mudahan 2 materi bisa, kalau nanti nggak bisa, ternyata yang 2 materi harus besok. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah. Silahkan sebelum kita mulai, siapa yang jadi moderatornya, Bapak Ibu? Saya Pak moderatornya. Ya, silahkan Bu. Iya. Pak harus diulang seperti tadi pagi Pak, kita ikut yel-yel lagi? Enggak usah. Oh, enggak usah. Oke. Kali aja. Selamat siang. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di timing yang kedua ini tetap semangat seperti tadi pagi, walaupun siang ini waktu Indonesia bagian Semarang panas sekali. Semoga di yang lainnya tetap sesejuk hati kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mulai untuk waktu yang kedua ini di season yang pertama tentang moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Kepada yang terhormat fasilitator Bapak Suyadi dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih Ibu ya, Budiah Sukma ya dari Semarang Iya, ini Pak, ya. dari Semarang. Iya, di MTS ya, MA apa Min, MTS? Pak, Min. MI Negeri. Oh, MI. Di MI Negeri. Ya, makasih. Ibu Bapak yang kami cintai, kami hormati dan kami banggakan bahwa dalam materi moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI ya, tentunya ini sudah materi yang sering bagi penyuluh disampaikan. Ya, ini tidak bukan masalah materi yang ini yang baru, tapi seringnya sudah disampaikan. Kalau kita melihat dari tujuan pembelajaran, Ibu Bapak, bahwa diharapkan Bapak Ibu ini akan bisa mendapatkan atau bisa menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud tentang moderasi beragama. Itu tentunya. Yang kedua, di samping itu Bapak Ibu harus dapat memberikan contoh bagaimana di dalam memberikan nilai-nilai moderasi dalam beberapa agama. Karena agama kita ada 6 jelas Bapak Ibu. Kemudian harus dapat Bapak Ibu menyebutkan ciri-ciri dalam moderasi beragama dan bisa juga menjelaskan bagaimana syarat moderasi beragama. Kemudian menjelaskan pentingnya moderasi beragama dan dapat menjelaskan strategi dalam menanamkan moderasi beragama. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat dari tujuan pembelajaran tentunya Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana kalau kita gambar ibadah terus-menerus, kalau kita itu ada orang sedang sholat di masjid, kemudian orang Hindu Buddha, atau mungkin baru sedang ini semuanya ini baru ada yang mengaji, ya, kemudian berdoa dan sebagainya. Inilah yang namanya kerukunan umat beragama semuanya. Oleh karena itu kalau kita lihat ini ada beberapa model ya atau 5 model ateisme itu saya nggak hafal Bapak Ibu sekalian. Kalau 5 model ateisme itu mungkin juga bisa yang namanya model ateisme ini apa ya? Ya, kita Bapak Ibu bisa nanti belajar bersama-sama ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kalau melihat cara berpikir kita dalam pengertian moderasi beragama itu tentunya juga bagaimana cara berpikir kita yang notabene cara berpikir, bersikap, bertindak dan perilaku. Nah, ini tentunya kita harus lewat jalan tengah-tengah. Maka kalau kita lihat apa pengertian moderasi, nah, moderasi itu kalau kita artikan itu ya bahasanya moderat kan begitu ya, moderat, orang yang ahli ya. Kemudian kita harus selalu menghindarkan perilaku Bapak Ibu sekalian pengungkapan yang ekstrim, sehingga kita perlu objektiva itu ya artinya perilaku pengungkapan yang ekstrim. Kemudian harus berkecenderungan kita ini ke arah dimensi atau jalan tengah ya Pak ya. Karena apa? Karena moderasi beragama itu adalah sebuah atau suatu sikap ya kan? Atau tindakan atau perilaku dalam pelaksanaan suatu agama yang menghindari bagaimana supaya kita tidak ekstrim atau lemah, tapi kita harus cenderung ke arah jalan tengah. Itu namanya ya moderasi beragama ya. Oleh karena itu moderasi beragama dalam perspektif Islam ini kalau kita baca bukunya luas, banyak, tebal dan sebagainya, dalam bahasa Arab kita namanya moderasi beragama itu
sering diungkapkan dengan kata apa? Wasatiyah ya, atau wasatiyah ya. Kata al-wasat ini atau iyah itu merupakan nisbah dari kata al-was, yaitu dengan huruf sin yang disukun, dan al-wasat ini dengan huruf sin yang difathahkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat arti keduanya ini merupakan bentuk mas atau ya, atau infin dari kata kerja al-fasad isnan, ini menurut bukunya Isnan Ansori. Ya. Tapi kalau dalam Mujam ya Magayis Ibnu Faris ini menuturkan bahwa yang dimaksud dengan wasatiyah itu berasal dari huruf W ya, S, F ya. Itu kalau kita yang berarti suatu yang menunjuk pada keadilan. Artinya kita perlu jalan tengah-tengah. Ya. Ini menurut Ahmad Ibnu Faris. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sudah ada mungkin ya di surat Al-Baqarah kayak ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Berapa itu 143. Maka artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad akan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, oleh karena itu kalau kita baca banyak wakadzalika ja'alnakum, nah ya Pak, dan sebagainya pada lafadz wasota ya tersebut. Para mufasir bermacam-macam dalam. Namun Bapak Ibu ini intinya mengarah kepada makna moderasi. Nah, saya mengatakan tentunya yang namanya ustadz ya, yang Pak penyuluh itu sudah hafal itu semuanya ya. Oleh karena itu kita dikatakan moderat ya. Jadi kita tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri ya. Karena namanya puritanisme, takfiri, terorisme itu memang ada. Maka saya kadang-kadang mari Bapak bersama-sama ekstrem kiri ini namanya apa? Yang disebut liberalisme, sekularisme, individualisme, kebebasan, absolut dan sebagainya. Ini sudah disampaikan kemarin-kemarin, termasuk tadi Bapak Kepala Badan banyak menyinggung tentang ekstrem kiri ini, liberalisme, sekularisme, individualisme, dan lain sebagainya, itu sekalian. Jadi sudah banyak. Kemudian kalau ekstrem kanan, itu Bapak Ibu, ini namanya apa? Puritanisme. Ya. Tadi yang dikatakan takfiri, kemudian terorisme dan sebagainya. Oleh karena itu ciri-ciri moderasi beragama ini ya, dalam moderasi beragama adalah apa namanya? Itu berkeseimbangan atau tabayun ya. Tasamuh, toleransi, musyawarah, syura itu musyawarah, aulawiyah itu namanya mendahulukan yang prioritas, kemudian tatafur, wa'idtikar itu namanya dinamis dan inovatif. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita nilai-nilai dan prinsip moderasi beragama ini tentunya kita punya prinsip yang disebut dengan wasatiyah atau kata sama kan perlu kita harus kita perlu adil, toleran, kita perlu musyawarah, kita perlu reformatif dan konstruktif. Sehingga apa? Akan bisa melahirkan sebuah inisiatif yang mulia dan bisa memimpin untuk kesejahteraan manusia. Karena kembali ke konteks bahwa perlu seorang aparatur sipil negara ini harus bisa menghormati negara, bangsa,
bahkan bisa menghormati kewarganegaraan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari prinsip wasatiyah Afifuddin Muhajir, katanya ini merupakan keseimbangan antara keutuhan, ketuhanan, mohon maaf, dan kemanusiaan. Kemudian ada keseimbangan antara teks dan alat, keseimbangan antara Quran hadis, ada tujuan ditetapkan syariat, ada muqasid, ada keseimbangan antara apa namanya Bapak Ibu sekalian, dukungan kepada kemanusiaan dan nilai-nilai penghormatan kemanusiaan. Itulah Bapak Ibu sekalian keseimbangan antara idealisme dan realisme yang ada. Maka dalam keseimbangan antara ketegasan dan kelenturan, ini Bapak Ibu bisa kita lihat di dalam syarat moderasi beragama. Bagaimana syarat-syarat dalam moderasi beragama? Tentunya Bapak Ibu bisa pemahaman agama secara komprehensif, kemudian harus keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman, kemudian ada zaman dukungan kepada kedamaian dan nilai-nilai penghormatan kemanusiaan. Bahkan sampai pengakuan akan pluralitas agama, ada budaya dan politik. Kemarin sudah banyak kami singgung bahwa pengakuan akan hak-hak minoritas ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami cintai dan kami hormati, apa nilai-nilai dan prinsip moderasi beragama dalam Kristen? Nah, tentunya ini kalau pesertanya ada 6 itu menarik sekali sebenarnya Bapak Ibu. Saya biasanya minta penjelasan dari beliau ya. Maka biasanya nilai prinsip moderasi beragama dalam orang Kristen itu kan yang namanya ajaran hukum kasih ini diperkuat dengan ajaran Kristen, yaitu tentang apanya? Yaitu tentang kebahagiaan, tentang perdamaian, sebagaimana banyak diungkap dalam kitab Injil. Ya, itu kitab Injil sebagian berikut. Maka berbahagialah orang-orang yang lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini dalam kitab Injil itu. Kemudian berbahagialah orang-orang yang lapar dan haus, karena akan kebenaran mereka akan dipuaskan. Nah, ini. Kemudian berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu anak-anak Allah, Allah. Karena itu dalam buku Matius Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu dari agama pro Kristen. Ya, kalau agama Protestan, ajaran Protestan itu diajarkan bahwa hidup yang rukun nih dalam beragama. Seperti halnya yang ada dalam Alkitab, yaitu hukum atau kasih. Kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nih, kepada Allah. Ini katanya Allah. Kemudian bagaimana jawab Yesus? Nah, kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu sehingga manusia seperti dirimu sendiri. Itu juga dalam bukunya Matius Bapak Ibu sekalian itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau saya juga punya Pak cerita ini tetangga orang Kristen Protestan atau Kristen Katolik, dia kebetulan dulu kesurupan, itu nyanyinya itu Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Itu saya mendengar sendiri, tahu sendiri Bapak Ibu sekalian.
Karena dia ketika dia itu agak stres terus maju itu haleluya haleluya itu dia itu tangga orangnya cantik Kristen kemudian dia agak nyuwun sewu naudzubillah agak gila kentir ya. Tapi kentirnya itu tidak terus-terusan kadang-kadang 3 bulan. Kemudian dia keluar lari-lari itu ya menyanyi-nyanyi itu Pak Bu. Saya dengar itu. Ya itu. Orangnya cantik, wah, kasihan dia. Wah, cantik pol. Tahu Bapak Ibu yang namanya Lydia Kandung? Nah, nah, dulu orangnya seperti Lydia Kandung itu. Cantik tenang. Jadi ketika dia stres lari ya tapi pakai baju semua. Dia lari-larinya tidak lepas baju. Terus nyanyi-nyanyi itu saya. Masih ingat saya. Itu sudah tahun 2020 itu sudah hampir 11 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu di dalam agama Katolik itu mukadimahnya yaitu konsili. Nah, namanya apa itu Vatikan itu sering yang berbunyi dalam zaman kita ini di mana bangsa manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antar bangsa menjadi kokoh, gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama Kristen lainnya, karena tugasmu atau tugasnya akan bisa memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan juga di antara hidup berbangsa. Itu Bapak Ibu sekalian dari agama Katolik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dalam Katolik juga ada yang namanya Decret Nostrae Aetate. Itu artinya gereja Katolik itu tidak menolak apapun. Apa namanya dalam agama-agama itu tentunya serba benar. Tentunya di dalam agama-agama itu serba suci, ya. Sehingga dalam ini Bapak Ibu sekalian dalam apa namanya sikap hormat, ya itu artinya tulus. Itu gereja itu bisa merenungkan cara-cara bertindak dan hidup kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda. Dari apa yang diyakini, dari apa yang diajarkan sendiri, tetapi ini semua tidak jarang memantulkan sinar kebenaran. Artinya apa? Kita harus bisa menerangi semua orang kan gitu. Supaya dengan bijaksana, penuh kasih, kemudian melalui dialog dan kerjasama dengan para tokoh, para penganut agama Islam, bahwa dia akan mengakui bagaimana bisa memelihara dan mengembangkan harta kekayaannya, ya, baik itu kekayaan rohani, moral, serta nilai sosio-budaya pada mereka. Ini Bapak Ibu dalam bukunya yang ada di Katolik. Nah, dalam nilai moderasi dalam agama Hindu bagaimana? Nah, kalau di dalam agama Hindu, Bapak Ibu, ini prinsip moderasi beragama dalam agama Hindu adalah harus bisa bagaimana menjunjung tinggi konsep persaudaraan atau kesederajatan. Nah, ini. Oleh karena itu, dari konsep ini ada kedua konsep, tidak hanya sesama orang Hindu, tetapi seluruh manusia dan makhluk di muka bumi ini, karena sebagaimana diuraikan dalam Pustama atau Bhagavad Gita atau Sanghyang Parama Atman ada dalam hati semua makhluk. Nah, kemudian dia harus melihat bagaimana Bapak Ibu seluruh makhluk dalam dirinya sendiri dan menemukan refleksi dirinya sendiri dan semua makhluk. Ini tidak pernah akan memandang rendah siapapun ini. Makanya sama, ya. Ini tidak akan memandang rendah siapapun. Maka saya mengulangi pendapatnya ada Patrick Patton dulu, ada 3, bagaimana bisa memandang diri sendiri, bagaimana bisa memandang diri orang lain,
dan bagaimana bisa memandang pekerjaan kita. Nah, maka sama bukunya Patrick Motong itu tentang kualitas pelayanan Bapak Ibu. Apa itu? Ya bisa memandang diri sendiri, kira-kira kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ya semuanya bisa kita memandang diri orang lain. Sekali lagi jangan kita memandang diri orang lain itu dianggap rendah karena atasnya langit masih ada langit, atasnya mego endure mego dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian memandang pekerjaan artinya kita sebagai aparatur sipil negara tentu harus berdasarkan yang namanya apa? Itu adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Bapak Ibu yang kami hormati di dalam moderasi beragama, tadi dalam Hindu ya, sekarang kalau dalam Buddha itu tentunya prinsip moderasi beragama Buddha itu bukan berarti ketidakpedulian. Nah, tidak kepedulian, tapi di agama Buddha itu kurangnya cinta kasih terhadap kebahagiaan orang lain. Tapi ini semua akan bisa memberikan perhatian serta bisa menghormati kebahagiaan orang lain. Mudah-mudahan waktu ini. Kalau agama Buddha itu di wilayah mana, Pak? Buddha di yang masih di bawah 60 yang paling banyak mana, Pak? Magelang. Magelang itu ya semua Borobudur. Ya Magelang itu kadang-kadang itu saya ya itu ada sana saya dapat undangan, tapi saya nggak pernah hadir Pak karena waktunya nggak ada. Nah, kalau ada gereja juga isu undangan, apalagi ini di Gunung Kidul kuat Pak. Nanti saya diundang, bahkan saya mau dipanggil untuk MOU. Nah ini Pak, saya panggil nanti MOU di Gunung Kidul. Kemarin saya juga sudah menyampaikan materi ini di Gunung Kidul. Insya Allah nanti ada tindak lanjut, kami akan datang. Tapi mungkin saya habis Lebaran karena besok ini Bapak Ibu saya habis ini saya harus PDWK di Jepara. Ada ini orang Jepara ini? Ada yang ikut Jepara? Lalu yang Jepara ada enggak ini pesertanya Bapak Ibu? Pak Jamal, Pak Jamal. Pak Jamal? Ya siap. Pak Jamal Jepara? Ya Walahan Jepara Pak. Oh Jepara. Ya nanti salam sama Pak Habib ya. Saya siap. Nanti besok ada PDWK di sana Pak di Jepara. Ya, Pak Jamal ikut mungkin nanti. Ya. Penghulu Pak yang ikut Pak. Oh, penghulu. Ya. Oh iya. Baik Bapak Ibu, dari nilai-nilai moderasi beragama atau dari nilai-nilai moderasi dalam Konghucu, itu juga ada. Maka saya kemarin menyampaikan Assalamualaikum, salam sejahtera, kemudian namo buddhaya, salam kebajikan, kemudian Om Swastiastu. Nah, ini ajaran-ajaran semuanya ini termasuk Konghucu. Ini apa ini? Saya hafalnya AC itu ya. Kalau Konghucu itu. Mungkin ada yang hafal, mau silakan. Ajaran cinta kasih ini Konghucu ini sebagaimana terdapat pada Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bisa mengandalkan diri ya, bisa mengandalkan diri sendiri atau pulang kepada kesusilaan, itulah cinta kasih bukannya Konghucu. Jadi seorang yang berperi cinta ya kasih ingin dapat tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak. Dia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun juga maju. Artinya kalau namanya ketika kita ingat kampanyenya SBY-DK itu bersama kita harus bisa. Nah, itu ketika dulu. Maka di tempat penjuru lautan semuanya bersaudara. Ini kalau orang Konghucu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Konghucu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ada kata pengantar
ya. Ini dari kitab Yong ya. Ini orang kitab ini tidak condong dinamakan tengah dan ia tidak berubah dinamakan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu di tengah itulah jalan lurus dunia dan sempurna, itulah hukum tetap dunia atau tengah sempurna. Ini dari agama Konghucu. Oleh karena itu pentingnya moderasi beragama Bapak Ibu sekalian, ini harus bisa yang pertama apa? Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ini pentingnya moderasi beragama. Jadi saya katakan kalau orang moderasi harus saling menghargai. Jadi pendapat saya sering mengatakan yang namanya dinamika. Pendapat itu berbeda adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah orang yang tidak bisa menerima perbedaan itu. Apa kuncinya? Ya adalah cerdas emosi. Maka Bapak Ibu yang kedua pentingnya moderasi beragama itu adalah bagaimana supaya kita bisa mencegah, menahan, mencegah konflik. Ini moderasi beragama. Kalau kita puasa bisa menahan lapar. Aku biyen TK itu sudah disuruh puasa Pak. Saya umur 3 tahun itu sudah puasa. Karo simbok kumbien, ibu kumbien Pak. Saya nggak kuat, kadang-kadang saya ke belakang mencari minum, tak kebaki wetenge, wah sehat meneh. Padahal itu gimana itu kalau zaman kecil saya itu harus puasa Pak, dilatih. Tapi saya nggak kuat sebenarnya dulu itu. Tapi saya berusaha minum Pak. Minum itu nggak ada simbok, nggak ada mak, ya nggak ada ibu. Ditanya gimana nak, masih puasa? Masih Bu, kuat. Nah, padahal sudah minum hampir 3 gelas. Maka kita harus bisa mencegah untuk lapar ini kalau kita ini puasa. Jadi di sini pentingnya moderasi itu harus bisa mencegah konflik. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi bisa menjunjung tinggi harkat martabat, mencegah konflik, kemudian harus bisa apa? Kita sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat bangsa Indonesia. Maka saya masih ingat apa indikator dari nasionalisme kemarin itu. Nah, kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat harus bisa menjelaskan apa itu indikator nasionalisme. Apa kemarin indikator nasionalisme? Bapak Ibu, halo? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Terus apa lagi? Rela berkorban. Rela berkorban. Ini kelihatannya kalau guru PMP nih, Bu Endang nih. Menghormati kemerdekaan. Tanah air. Ya, Bu Endang itu tadi Bu Partini, apalah? Iya, saya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ini artinya I love you itu apa Bu Endang? Cinta tanah. Ya. Saya suka tersenyum. Oh, ya suka. Itu namanya smile itu. Just do not eating at home katanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya moderasi beragama itu memang syarat terwujudnya moderasi beragama, ya. Pentingnya moderasi beragama itu maka ini harus syarat dari terwujudnya moderasi beragama. Maka syaratnya itu di dalam moderasi beragama yang pertama Bapak Ibu apa? Kita harus selalu berada di tengah-tengah. Ya. Jadi kita harus selalu berada di tengah-tengah, seorang harus memiliki pengetahuan. Saya yakin pengetahuan Bapak Ibu sudah tidak bisa anu lagi, sudah jos gandos. Karena apa? Sekarang itu namanya Pak Guru, Bu Guru, ASN, kalau sekarang sudah tertinggal di dalam
pembelajaran apapun itu sudah ketinggalan Pak zaman. Saya punya sekarang yang namanya di Bali Diklat itu ada penerimaan CPNS ada 5 orang. Sekarang jos ya. Ada IT-nya, jos gandos, ada keuangan. Sekarang yang namanya di keuangan aja tidak pernah terlambat. Kalau nanti gaji ya pas tanggal 1, tukin ya pas minggu kedua, kemudian uang makan pas minggu ketiga, kemudian uang lain-lain tidak ada. Kesejahteraan. Nah itu sekarang jos Pak. Yang namanya peserta CPNS sekarang sudah luar biasa itu. Itu syarat wujud moderasi beragama yang pertama. Kemudian oh ya ini pertanyaan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau guru itu sudah tukin atau masih apa namanya? Sertifikasi. Sertifikasi. Ya, sertifikasi. Ya. Cuman selisih Pak, selisih tukin Pak. Selisih. Kira-kira kalau Bapak Ibu kon milih tukin karo sertifikasi pilih ndi? Pilih yang banyak. Kalau saya Pilih yang banyak. Dua-duanya Pak. Saya dua-duanya serti dan Pilih semua. Podo aku Pak Arif. Maka Bapak Ibu kita tidak apa namanya sebenarnya kita pungkiri ya, kita mungkiri apa tujuan bekerja kita. Makanya saya gelem Bu tak kayak amplop, aku gelem. Tapi nek meng kayak amplop tok aku mau. Isinya. Isinya ya. Bu kalau dikasih ait mau enggak? Kalau dikasih ait mau enggak Bu Partini? Ait mau enggak? AIDS siapa Pak? AIDS itu saya gelem bukan AIDS penyakit loh ya. Apa? Tapi AIDS itu amplop isi duit. Oh. Itu AIDS. Amplop isi duit. Amplop isi duit. Kemarin Bapak jam 1 saya kebetulan sebagai pengawas ini RAT. Tak delok SHU ku ming 115 karena pandemi, ya kan? Alhamdulillah. Tapi wis alhamdulillah bisa tak nggo beli tuku udut pas buka bersama. Udut. Udut Pak. Iya. Alhamdulillah nggo tuku udut. Oleh karena itu Bapak Ibu syarat wujud moderasi yang kedua itu bagaimana supaya Bapak Ibu ini bisa melakukan moderasi, harus mampu dalam mengendalikan emosi dan tidak melewati batas. Memang kita perlu kadang-kadang tinggi ya yang namanya bahasanya emosi itu kadang-kadang naik hitam, jangan. Apalagi di bulan puasa itu banyak gambar-gambar katanya bulan puasa jangan begini begitu, ada orang lewat malah marah, ya itu namanya juga sudah tidak kuat itu mentalnya jadi mentalitas itu. Yang ketiga itu Bapak Ibu adalah bagaimana syarat yang ketiga itu harus terus-menerus berhati-hati. Nah ini syarat mewujudkan moderasi beragama. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana strategi dalam penanaman moderasi beragama? Nah, tentunya ini juga penting strateginya bahwa dalam penanaman moderasi beragama itu yang pertama adalah harus bisa Ibu Bapak memanfaatkan media sosial dengan baik. Sehingga dalam penyebarannya itu akan berisi nilai-nilai moderasi beragama. Itu Bapak Ibu yang penting. Lalu yang kedua harus bisa mengikut sertakan generasi milenial atau milenium itu ya dalam kegiatan positif. Sehingga yang konkret itu ada di masyarakat. Yang konkret itu ada di masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga dengan cara dialog baik Bapak ini dalam lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat
Ibu Bapak harus bisa bagaimana cara menafsirkan agama dengan tidak mendoktrin. Apa sih mendoktrin itu apa, Bu? Mendoktrin, menjustify, memaksa. Memaksa, iya. Itu kalau jaram agama dulu kemarin ada Pak. Ada orang datang ke tempat saya harus disuruh memaksa untuk memberi kitab Injil. Saya nggak tahu, langsung tak potret, tak masukkan. Ini matuk ini bagus kalau dalam moderasi beragama ini. Jadi nggak boleh ya. Ini orang datang, ini orang dari Kudus ini, nggak salah ini. Datang malah suruh beli kitab Injil. Saya nggak mau. Kebetulan saya baru ke pasar. Nah, saya lagi MGMP. Apa MGMP? Apa Kasih mampir pasar. Saya lagi mulai gasik mampir pasar. Saya pulang ke rumah. Anak saya pas ada di rumah. Nah, ditanya, guru mencari pacar. Sudah lewat jalan, nah, tak lihat saja. Sekandir. Ini. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu berdialog, ya, berdialog, ya. Baik dalam lingkungan, baik itu dalam rumah, atau mungkin bahkan di sekolah, Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu masyarakat itu akan bisa menafsirkan agama dengan tidak mendoktrin tadi. Kemudian harus bisa bagaimana memaksimalkan apa? Fungsi keluarga sebagai kunci pembaharuan karakter yang positif. Nah, maka sekarang ada yang namanya pendidikan karakter. Itu undang-undang nomor berapa saya nggak hafal itu. Lupa. Saya sering itu pendidikan karakter itu sekarang sudah ada. Bahkan buku-bukunya itu sudah luar biasa banyak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dalam strategi penanaman moderasi beragama ini tentunya penting sekali. Maka di dalam itu juga kaitannya dengan KUB. Apa KUB? Apa KUB? Kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama. Kalau KUB kerukunan umat beragama, kalau kita lihatkan di dalam agama apa itu namanya agama itu sebagai apa ya keragaman ya agama. Maka Bapak Ibu ada yang namanya ya ayuhanas itu ya itu dalam surat apa itu saya nggak hafal, mungkin Al-Hujurat ya itu artinya hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan ta'arufu kamu ya berbangsa dan bersuku-suku. Saya kamu saling kenal mengenal. Ya. Iya itu Bapak Ibu sekalian itu. Kadang-kadang maka Bapak Ibu namanya kehidupan perbedaan tercipta secara alamiah itu sudah hal biasa karena ini penciptaannya maka Bapak Ibu bermasyarakat juga bersifat alamiah. Sebagaimana yang disebut dengan apa itu Pak Ustadz fitrah manusia. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa realitas manusia ini dilahirkan dengan berbagai warna. Baik itu kulit, ya, baik itu suku, bahkan bangsa. Warna kulit saya apa? Ini kalau dilihat dalam identifikasi. Sawo matang. Sawo matang. Jadi Magelang itu magel-magel, hilang artinya mentah orang mentah, mateng nggak mateng, gitu ya Pak ya. Jadi warna kulit pun itu berbeda-beda, ada yang hitam manis, ada yang sawo matang. Kayak Mas Nur Malik ini kalau tak delok ini sawo matang atau hitam manis ini ya. Sawo mesem. Sawo mesem, ya.
Jadi kalau Pak Ahya, wah ini orang pondok. Dulu pondok mana Pak? Enggak mondok, Pak. Enggak mondok, Pak. Enggak mondok di rumah. Mana? Ini sama bosok ini. Ini kan dari Demak kan? Pemalang, Pak. Pemalang. Myanmar kan? Pemalang, Pak. Pak Ahya dari mana Pak Ahya? Pemalang. Pemalang. Nah. Pemal. Dari Pemalang, Pak. Pemalang. Pemalang. Oh, iya. Jenengan aja penyuluh ya Pak? Pulau Pengulu, Pak. Oh Pengulu, hebat. Hanya itu kalau Pengulu emang sampai sekali yang namanya hei Mas Ahya, saya ini kakak. Langsung jawab. Langsung kobil tuh nikah watajawijaha linapsi firnahri maskuri halan. Maskuri. Saya terima nikahnya. Mas kurinya enggak ada, Pak. Dia kandung. Mas kurinya enggak ada ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam perbedaan itu adalah hal yang biasa. Maka keragaman manusia yang tercipta itu akan menjadi bersuku-suku, kemudian berbangsa-bangsa. Ini akan membuat bahwa kita supaya apa namanya Pak, kita saling mengenal. Ya saling mengenal. Ya, itu kunci Pak di dalam menghadapi problematika kita. Sehingga di dalam keunggulan manusia itu bukan terletak pada apa suku-suku, bangsa-bangsa, tapi itu melainkan pada apa? Ketakwaannya. Kepada kemuliaan dan ketakwaannya. Iya kan? Maka Bapak Ibu yang sering mendapatkan materi moderasi FKUB itu biasanya ada yang namanya pengaruh agama dalam kehidupan itu ya. Pengaruh agama dalam kehidupan. Apa itu? Ya. Artinya bahwa agama itu menghidupkan nilai luhur moralitas kehidupan. Bahwa inspirasi atau namanya ilham. Ilham budaya sehingga jauh dari syirik, primator, ya, memperindah, ya, perilaku, sehingga agama bisa memberi kekuatan dalam menanggung peran hidup, sehingga iman memberikan kekuatan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, dinamika masyarakat yang bermulti religius ini kalau kita lihat di dalam secara sosiologis ini adalah dinamika masyarakat secara alamiah terus mengalami konflik. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu keberlangsungan ya itu tentunya apa itu? Kita harus bisa sebagai dasar, yaitu dasar apa namanya moderasi beragama. Nah, dasar moderasi agama itu apa? Nah, kalau nggak salah dalam surat apa ya? Itu yang dipanjangkan wakadzalika ya ja'alalakum ja'alakum terus apa itu? Yang apa Pak? Depannya apa Pak? Depannya gimana Pak? Wakadzalika ya wakadzalika ja'alakum. Nah, terus apa itu? Apa ya Pak? Laikum ummatan wasato. Ya itu apa? Artinya demikian ya. Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, sehingga pilihan ini agar kamu menjadi saksi atas perbuatan itu loh. Ya, manusia agar Rasul Muhammad
akan menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, itu ya. Itu namanya apa itu? Itu dasar moderasi agamanya kan begitu Pak Ibu sekalian. Oleh karena itu ada yang disebut dengan apa? Konsekuensi apa namanya wasaton. Apa itu? Konsekuensi wasaton itu apa? Ya keberadaan umat Islam dalam posisi tengah. Ini pertama perlu keberadaan Islam dalam posisi tengah. Yang kedua bisa juga disebut dengan posisi pertengahan menjadikan umat Islam Muslim bisa dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda. Dan ketika itu dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Itu kalau nggak salah ada 4 itu. Itu ketika mungkin kedudukan umat Islam menuntut umatnya menegakkan keadilan. Kemudian yang keempat itu menjadikan semua ajaran Islam bercirikan moderasi. Itulah. Baik ajaran tentang Tuhan, tentang dunia, dan kehidupan, yakni dalam akidah syariah dan akhlak yang diajarkan oleh kita semua. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita melihat kerukunan umat beragama, ya itu ya tentunya terdapat di dalam Bapak Ibu harus hafal tuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? 28. Ya, dilihat itu Pak. 28. Itu ada butir E, artinya butir 1, kalau nggak salah itu di pasal 29 tentang agama, ayat berapa itu? Ayat 2. Nah, itu yang menjadi dasar hukum KUP. Juga sebagai peraturan presiden ya tahun apa itu 1965 tentang pencegahan dan penodaan agama. Itu yang menjadi dasar hukum KUP. Saya apa namanya Bapak Ibu belajar, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 tentang apa penistaan agama. Nah, kemudian ada peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 8, nomor 9 ya, 8 dan 9 tentang apa itu? Dalam moderasi beragama, dasar hukum KUP yaitu tahun 2006 tentang forum komunikasi forum kerukunan umat beragama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita perlu adanya faktor konflik berdasarkan kerawanannya itu, maka kadang-kadang ada yang namanya itu disebut politik, juga ada yang namanya sebagai dasar dipakai itu adalah sebagai agama, simbol. Nah itu karena apa saya berani berkata politik dan agama itu, karena ini hasil penelitian Bapak Ibu, ada di Litbang Agama. Wah, iya, itu penelitian dasarnya itu. Ini Pak Jun juga berkomentar ini, berdedek melihat saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita definisi kalau kita bicara KUB pasti akan muncul yang namanya terjadi konflik-konflik. Ya. Apa itu konflik? Itu namanya bertentangan. Konflik apa itu? Perselisihan. Konflik percekcokan. Ya, artinya tidak hanya bersifat lahiriah saja, juga bisa batiniah itu Pak, yang namanya konflik batin. Maka ada namanya Robin konflik. Robin, menurut Robin itu konflik itu apa? Yaitu suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, ya, atau akan segera mempengaruhi secara negatif hal lain. Maka kita seperti halnya Ustadz kita, ya, yang namanya siapa itu yang sekarang masih di dalam tahanan itu,
Rizik. Habib Rizik. Habib Rizik. Sampai di sana hampir jadi pondok pesantren. Nur Sugi. Ya, di sana Habib Rizik. Tapi kalau pemerintah bagus harus kita ini kita rangkul lebih bagus itu. Itu yang sudah dirangkul itu yang dulu anggota DPR dari Golkar. Dia lari. Terus kemudian ke Bulan Bintang. Lari lagi. Dia pernah ke PDI. Siapa namanya, Pak? Siapa, Pak? Itu yang pakai itu loh, serban gini sekarang. Ngabalin, Pak. Ngabalin. Papua. Penasihat presiden. Iya, itu kan penasehat ahli utama. Lari-lari dia. Mulai awal saya tahu persis loh saya dulu. Namanya politik apa? Kutu loncat. Iya, Pak. Itu di Golkar itu kemudian lari. Ali Ngabalin. Bintang. Lari. Kemarin mau sebelum ke habis Bulan Bintang sebenarnya mau ke Nasdem itu. Ya, jadi terus ikut ke itulah orang-orang. Gitu. Sekarang Luhut juga gitu, Pak. Gimana, Pak? Luhut juga begitu. Luhut Sitompul. Nah, sekarang sudah dapat jabatan, uangnya terus masuk terus, ya sudah dia. Ya, kita harus kadang-kadang ya inilah. Kita tidak perlu politik, tapi minimal kita tahu politik. Nah, gitu aja. Kalau mau politik, saya dulu sudah mau anggota DPR, Pak. Dari Golkar saya. Saya sudah nomor jadi itu, Pak. Tapi saya nggak mau lah. Pengen ASN, aparatur sipil negara. Ben tidak mumet. Ya. Ibu Bapak yang kami hormati, memang kalau kita melihat dampak positif dari konflik itu akan meningkatkan solidaritas dalam kelompok semakin lemah. Bahkan perlu adanya bisa melahirkan pribadi yang tangguh menghadapi konflik dan sebagainya. Kemudian dampak negatif konflik dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi itu. Bapak Ibu, ada 3 peserta juga belum masuk BLC, mudah-mudahan ya biar masuk BLC besok kalau ujian biar saya umumkan biar nanti masuk menjadi anggota ya, menjadi peserta. Karena besok kalau belum bisa masuk BLC ini tentunya nilai-nilai peserta ini tidak bisa masuk ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, berarti kita besok materi ini saya kira sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan sudah sampai jam 2. Mudah-mudahan mari Bapak Ibu bisa curhat, Bapak Ibu bisa diskusi. Mudah-mudahan diskusi Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus. Saya tidak nanti kalau saya tidak menjawab, tak kasihkan ustadznya itu yang bisa menjawab nanti. Ya Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya tak komunikasi dengan sekaligus dengan Pak Mas Nur, apa bisa nanti saya sekalian materi harmoni agama dan budaya di Indonesia. Ya. Saya kira untuk materi moderasi beragama dalam menjaga keutuhan itu yang sementara Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan untuk mau tanya Pak. Iya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz. Ini sering ketemu. Yang pertama, saya tanyakan bagaimana sikap moderasi kita, moderasi agama, cara pandang Islam terhadap keluarga yang kita berbeda agama. Karena di sisi lain kita harus ada dakwah juga kepada mereka. Di sisi lain kita bagaimana mengeterapkan moderasi beragama secara Islam ini. Terima kasih. Ya,
Oke. Nah, baik, bagus sekali itu pertanyaannya itu. Nah, barangkali ada yang mau menjawab dulu ini, yang dari Pak siapa? Pak Nur. Iya. Pak Nur, kalau saya bagaimana sikap itu, karena yang namanya moderasi beragama itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh kita sedikit mengutilkan dalam perspektif Islam ya, maka Bapak Ibu kita merupakan nisbah dari kata al-was itu tadi. Maka Bapak Ibu kita harus apa namanya? Karena ini semua akan menjadikan ciri-ciri, Pak, nilai-nilai prinsip moderasi beragama. Apa? Ya kita tentunya kita sesama itu harus kembali ke jalan tengah, ya, jalan tengah adil. Kita perlu toleran, sehingga perlu musyawarah. Kemudian kita harus bisa melahirkan apa namanya inisiatif, ya, yang mulia. Dan kita harus bisa memimpin untuk kesejahteraan manusia. Bahkan kita yang tidak kalah pentingnya, apa itu harus bisa menghormati negara, bangsa, dan menghormati warga negaranya. Saya kira itu Pak apa namanya? Pak Nur Malik, Pak. Iya, Pak Malik. Ya mungkin yang lain ingin menambah silahkan. Karena gini Pak, sisi lain kita ada kewajiban juga harus ku anfusakum wa ahlikum naro gitu loh. Jadi iya. Ya ini kan unsur dakwah kita ke keluarga kan juga penting gitu. Iya, penting ya, betul. Itu juga naro itu ya, karena kita apa namanya kembali ciri-ciri moderasi beragama itu harus ada apa tawazun ya, ayun ya. Maka perlu tasamuh, toleransi, ada musyawah tadi, egaliter. Bahkan kita yang namanya tasamum itu apa tadi? Tawazun itu berkeseimbangan. Ya, itu era yang bisa. Ada Pak Saiku yang dari Ustadz Demak bisa atau mungkin Pak Arif yang guru-guru guru SKI. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu. Kita menarik sekali. Halo. Lindang. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Wah, ini kelihatan suaranya terang ini. Tadi Pak Anu agak brut ini. Mencoba untuk sedikit memberikan pendapat nggih Pak, hubungannya tadi bagaimana sikap kita dalam moderasi dengan umat agama lain, seperti itu nggih. Nyun sewu. Mungkin ini hanya pengalaman, hanya sharing pengalaman saja. Ketika saya kuliah di Universitas Muhammadiyah, satu kos dengan saya itu masih menganut agama lain, yaitu agama Kristen. Beliau dari Cilacap, kakak kelas saya. Kalau menurut saya, sikap kita ya tetap seperti biasa. Kita tetap bergaul seperti biasa, hubungannya dengan kebiasaan dunia, tapi tidak mengintervensi hubungannya dengan agamanya. Contohnya seperti ini. Saya tetap toleransi ketika dia ke gereja. Dan ketika kuliah pun tidak pakai jilbab. Itu di kampus saya masih biasa. Dan beliau ketika kami berpuasa, ikut berpuasa juga. Tapi satu yang tidak dijalankan oleh beliau adalah sholat secara langsung. Jadi secara resmi saya juga sudah bertanya, sholat secara Islam sudah bisa karena dia mempelajari itu. Jadi kita saling menghargailah seperti itu. Cuma ketika, Mbak, kenapa nggak ikut Islam saja? Beliau berkata, tidak, saya kalau untuk belajar, ya memang ajaran Islam bagus. Tapi ketika saya sudah yakin dengan keyakinan saya, ya saya lebih nyaman itu. Ya akhirnya saya, oh ya udah karena sudah yakin dan membuat nyaman, berarti intinya ya
untukmu agamamu, untukku agamaku. Saya seperti itu. Ngaten mungkin dari saya yang sangat dangkal dan hanya sharing, jadi sama sekali nggak ada isinya. Terima kasih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkomentar. Artinya Jos. itu tadi kan suaranya terlantang di depan saya ini. Mungkin yang lain silahkan. Itu tadi kan spesifikasi pertanyaannya ku anfusikum wa ahlikum naro. Kaitannya dengan satu keluarga. Bu Endang itu kan satu instansi. Misalnya kita ambil itu bintang film Lydia Pandu itu. Nah, kita mestinya belum ada di negeri kita untuk bisa menikahkan yang berbeda agama. Satu. Yang kedua, kalau dalam satu agama kok ada yang berbeda, ya tentunya kita kembali ke dasar negara kita. Memang kita tidak boleh memaksakan, Pak. Lakum dinukum waliyadin itu, ya monggo terserah. Nah, tapi tinjauan ku anfusikum wa ahlikum naronya itu tadi yang ditanyakan oleh Pak Malik itu, nah, itu sudah masing-masing itu akhirnya keluarga itu ya sudah sendiri-sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi memang belum ada negara kita untuk menikahkan yang berbeda agama itu, Pak. Tapi ketika di tengah perjalanan dalam bingkai rumah tangga kok ada yang keluar dari agama Islam, ya kasusnya seperti beberapa bintang film yang ada di Indonesia kan banyak, seperti Lydia Pandu akhir-akhir ini juga akhirnya bercerai. Gitu. Nah itu yang ditanyakan Khalid memang bagus sekali itu anfusikum wa ahlikum naronya itu bagaimana itu, Pak? Itu, Pak. Oke. Sip. Mungkin yang lain. Ayo, silakan. Pak Jamaluddin, silakan, Pak Jamal. Pak Jamaluddin, silakan Pak Jamaluddin. Halo. Perlu dijelaskan secara kepenghuluan bahwa apa yang dikatakan Pak Arief itu benar. Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia itu tidak dikenal nikah beda agama, yang dikenal adalah nikah campuran antara warga WNI dengan warga asing. Tapi kalau beda agama diperkenankan, ya. Kemudian yang ditanyakan tadi ayat bu anfusakum wa ahlikum naro itu adalah dalam kerangka membentengi internal dari agama Islam atau internal sama Muslim sendiri, Pak, keluarganya. Sedangkan yang eksternal, misalnya lintas agama, ya menganut paham kerukunan umat beragama, jadi tidak dalam bingkai ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu pandangan kami, Pak. Terima kasih. Iya, betul. Sip. Iya. Itu. Ini kalau Pak Naib apal itu ya. Saya apalnya malah Arum ya 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Innaka anta Dzalika ayat. Allah. Itu hafalnya Mas Yati, Mas apa? Ya, Pak Yati. Korek. Itu bagus sekali. Inilah kita pentingnya Bapak Ibu kehidupan, ya. Pentingnya kehidupan, ya, saling. Maka kalau kita melihat ketika saya ingat ketika Pak Menteri Lukman dulu berkata itu saya masih mencatat itu tulisan itu bahwa beragama itu menebar damai, ya. Jadi beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang dimanapun. 5 budaya kerja saat Menteri Lukman itu. Ya, kepada Lukman Harun. Ya, Lukman Harun ya. Pak Lukman Hikam Saifuddin 5 budaya kerja dulu. Betul. Ya, no, integritas. Nah, maka jangan gunakan agama untuk saling merendahkan sama-sama dan saling menghancurkan. Nah, maka beragama kalau kita lihat ini tidak harus menyeragamkan keagamaan, tetapi itu untuk menyikapi bagaimana keragaman kita. Kan begitu ya kalau Pak dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ke materi harmoni gimana sedikit Bapak Ibu. Besok tinggal revolusi mental. Saya kira besok revolusi mental akan lebih bagus materinya. Besok, Pak. Ya. Capek.
Besok sudah capek mau masak, Pak. Persiapan masak, Pak. Mau masak. Ibu persiapan untuk buka, Pak. Ini kan sebentar saja. Sampai jam 15. Tidak konsen, Pak. Tidak konsen. Berarti kita Udah tidak udah mikir buka, Pak. Waktu muncul sudah sehat itu, Pak. Langsung bangun. Gimana, Pak Arif? Besok, Pak. Besok. Digabung besok aja, Pak. Oh, gitu ya, monggo. Ini ibu-ibu udah nggak konsen, Pak. Capek banget. Kita kita harus komitmen. Kalau ini capek sudah terjadi jam 8 sampai jam setengah 3. Ini mau pulang juga. Ya oke, Pak. Jadi materi harmoni Besok aja. dan budaya kita lanjut besok sekaligus dengan materi sampai sakit-sakit itu, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah. Ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk materi yang sudah saya sampaikan banyak sekali, dan kalau kita ikuti tidak kita ini banyak, kita masih bisa sampai sore nanti Bapak Ibu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Pak. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyadi selaku fasilitator. Teman-teman, ini sudah sore dan tetap kita hormati juga ibu-ibu yang mau memuliakan keluarganya, untuk memasak. Persiapan juga. Enggak tahu, Bu, tadi kalau ini puasa terus ibu-ibu mau masak ini tadi. Kewajiban, Pak, masak. Bapak Ibu yang Pak, itu berbahagia. Pak Yadi tumbas itu, Pak Yadi. Ya, Bu Roro. Ya, Bu Ririn. Ya. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti diklat PJJ kita dari pagi sampai sore ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap menjalankan ibadah dan diterima ibadah kita. Amin. Fisik kita terutama untuk besok, siapa tahu sampai sore lagi supaya kita tetap sehat dan kuat. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup pembelajaran jarak jauh kita ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sehari ini mendapatkan materi dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan di tempat tugas. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nurjaman selaku host yang selalu mendampingi kita mulai pagi sampai sore ini. Mudah-mudahan amalnya diterima dan diberikan kesehatan. Allahumma amin. Ini Budia Sukma kok belum pernah kelihatan ya, Budia Sukma ini. Tadi moderator, Pak. Kok dia Sukma, Bu siapa ya? Yang moderatornya tadi Budia. Ya, saya lupa Budia Sukma. Ya. Besok moderatornya Pak Saiful Mujab. Besok moderator mohon Pak Saiful Mujab, Pak Haji. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dan Ibu. Moderator orang keput. Masak nanti untuk buka suami dan anak-anaknya. Terima kasih.
Monggo dilanjut. Bahaya kalau dilanjut di leren. Lanjut pundi ya. Lanjut ke muli. Pak Turmujo, wis sehat kan? Pak Saiful Mujab, halo Pak Saiful Mujab. Ini besok untuk bisa menjadi moderator, mohon Pak Haji. Nah, apa kayak Tarsono? Pak Turmujo apa ki keribuan terus? Pare, Pak. Kakean. Emol poso. Ini saya udan terus, Pak. Dan Saya musim rendeng. Rendeng ya. Sendurian Pak Tarmujo. Izin live nggih. Nggih, monggo. Nah, udah masak. Oke, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau pulang. kemulan terus Pak Turmujo. Pakai Tembungkel. 3 itu. Wis lupa, Cang. Dua hari perayok malah tepar ya, Pak. Jaga kesehatan Pak Turmujo. Siap, matur suwun. Tarmujo kayak obat Jawa, Pak. Apa niku, Pak? Dikeriin lan dipijeti. Nggih niku teng niku. Sing ngeri bojone. Nggih lah. Aduh, suara angin. Iki suara angin ning geger kudu kerian. Syukur masuk angin Pak Tarmujo. Hei. Izin pamit undur diri untuk bisa meneruskan istirahat bungel supaya berkeringat besok supaya fit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loro ento ora poso lho, Pak. Tetap poso, Pak. Maaf, tadi saya sedikit ngantuk. itu tadi nggak ada tugas toh itu. Nggak ada, Bu. Hah? Konterusan ngata pakai bisa meneh bro. Sing wong keluar pas sing moco Orang grup kok. Grup ya, khusus. Iya, khusus. Ya, pero naik wis rampung. Sing nembut dikerojo sing dhisik ya ngono.
Ini dari Bang Dawa kapan kirim? Belum tak konfirmasi tanggal udah nanggung jadwal. Ya, Nuri. Nah, yang loro kan kena terputus apa ini? Iya. Kalau kemudian jangan orang kena sudah tahun biru itu jangan ya. Saya belum mau fasilitas.